pada akhir periode ya teman-teman. Jadi di akhir periode ini diakui gitu semacam ada selisih atau bagaimana gitu lah. Kan tadi kesepakatannya itu membeli wheat purchase seharga $4,3 per bushel begitu. Sedangkan harganya itu per 31 Desember di sini 4,25 begitu ya. Jadi ada selisih 4,3 dikurang 4,25 kali 300.000 bushel hasilnya 15.000. Tapi belum berhenti di sini karena akuisisinya kan nanti per tanggal 31 Januari sehingga kita harus mempresent value-kan dulu seperti itu. Jadi di sini 15.000 dibagi 1 plus 8% dibagi 12. Kenapa sih perlu dibagi 12? Karena di sini 8% itu rate-nya untuk rate 1 tahun begitu. Sedangkan jarak daripada tanggal kita menjurnal 31 Desember ke tanggal akuisisi itu kan cuma 1 bulan. Jadinya di sini 1 plus 8% dibagi 12. Pangkat 1 begitu ya, 1 bulan. Ketemu hasilnya 14.901 begitu. Nah, kemudian jurnal yang diperlukan di sini ada unrealized loss on forward contract pada forward contract senilai 14.901. Kemudian untuk membalancekan seperti itu, di sini ada firm purchase commitment pada unrealized gain on firm purchase commitment sama nilainya sebesar 14.901. Jadi kalau misalnya di cross begitu ya, di sini ada unrealized loss, ada juga unrealized gain, akhirnya nilainya 0 seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke jurnal yang ketiga, yaitu pada saat jurnal akuisisi tanggal 31 Januari tahun 2017 gitu kan, terjadi akuisisi itu ya antara si Puan Corporation tadi dengan ya vendornya begitu. Di sini kita istilahnya eliminasikan begitu ya, kalau saya cara gampangnya gitu menyebutnya eliminasi forward kontrak yang tadi sudah disebutkan ada 14.901 begitu di kredit. Makanya di sini kita pindah ke forward kontrak 14.901 begitu. Kemudian di sini ada forward kontrak lagi 60.000. Nah, ini angkanya dari mana sih begitu? Nah, angka ini itu dari selisih karena di sini disebutkan bahwa rate-nya untuk Januari 31 2017 itu 4,5. Sedangkan tadi di awal kesepakatan kita rate-nya sebesar 4,3 begitu. Jadi ada selisih. 4,3 dengan 4,05 dikalikan 300.000 bushel. Itulah 60.000 begitu. Makanya di lebih juga forward kontrak 14.901 untuk menolkan tadi forward kontraknya. Kemudian forward kontrak yang ini untuk selisih ini harga 60.000. Kemudian ada unrealized gain on forward contract, tinggal dijumlahkan saja 74.901. Kemudian di sini counternya begitu ya. Saya juga nyebutnya gitu untuk menetralkan gitu istilahnya lah, karena di hedge ini kan harus selalu nol begitu ya. Karena ini ada gain, maka di sini ada unrealized loss on purchase firm 74901. Ini juga angkanya sama kurang lebih diperoleh dari dengan yang atas. Formnya tadi di debit 14.901, kemudian ini di kredit Apa bermasalah? Oke, kayaknya tadi udah betul ya caranya. Cuman tadi mungkin satu, kalau ada forward contract liabilities dikasih L, forward contract aset dikasih A. Saya yang kayak gitu wajib kalian tahu, karena kalau kalian nggak ngerti itu penting untuk tracking. Ya. Sama nanti kalau ada aset-aset atau liabilitas dalam mata uang asing, kalian harus tulis FC ya, supaya tahu membedakan gitu. Ini jadi kebiasaan yang baik. Jadi jangan sekedar akun dicatat gitu aja, harus paham ya. Ada beberapa hal. Oke, nggak apa-apa, yang itu dianggap sudah selesai. Lanjut yang berikutnya. mohon maaf Pak, tadi terputus Oh ya, baterainya habis. masih mau ngomong kamu, kalau masih nggak apa-apa, kalau enggak sudah anggap selesai. Siap Oke. Pak, terima Ya kasih. kritiknya cuma itu aja ya, forward kontraknya yang aset sama liability-nya dikasih tanda. Iya Pak, siap Pak. Yuk, silakan aja yang berikutnya.
Siapa yang berikutnya? Masa belum siap kalian? Ya, seminggu. Ya, silakan Rafika. Jadi saya mau menjelaskan soal yang 13.1. Nah, itu hampir sama dengan penjelasan Hoirul tadi, tapi yang ini menggunakan hedge cash flow, metode hedge cash flow. Nah, yang untuk nomor satunya itu kan tadi udah dijelasin di mana penjelasannya. Untuk yang nomor 1 tanggal 1 Desember 2016 itu tidak ada jurnal. Nah, untuk tanggal 31 Desember 2016-nya karena ada selisih dengan kontra awal yang di mana kontra awalnya itu 4,3 sedangkan pada tanggal 31 itu 4,25. Jadi terdapat membayarnya itu jadi lebih mahal, lebih besar. Jadi penghitungannya 4,3 dikurang 4,25 dikali dengan hutangnya 300.000. Terus terus didapat jadi 14,900. Untuk tanggal 31 Januari 2017-nya forward kontrak tadi yang sebelumnya di kredit terus didebitkan dengan yang forward kontrak liability-nya sebesar 14.900. Kemudian untuk forward kontrak asetnya itu didapat 60.000 dengan selisih 4,3 dikurang dengan 4,5. 4,5 itu titik nilai kontrak pada 31 Januari 2017-nya dikali dengan 300.000. Jadi didapat 60.000. Terus dikreditkan dengan other comprehensive income. Dijumlahkan jadi 74.900. Kemudian jurnal selanjutnya weight inventory pada cash sebesar 1.350.000. Selanjutnya jurnal selanjutnya itu cash pada forward kontrak sebesar 60.000. Untuk soal yang kedua itu diasumsikan pada 1 Juli 2017 weight tadi sudah terjual dengan harga 5 per basel. Selanjutnya jurnalnya yaitu cash pada sell sebesar 5 tadi dikali dengan 300.000 yaitu 1.500.000. Kemudian jurnal selanjutnya COGS other comprehensive income pada weight inventory dengan nilai 1.250.000, other comprehensive-nya 60.000 dan weight inventory-nya 1.350.000. Sekian, Pak. Oke, bagus. Lanjut ke berikutnya. Izin share screen, Pak. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan exercise 13.3. Sini soalnya tertulis Tuan Corporation menandatangani sales agreement dengan Nyonya Corporation untuk menjual 200.000 ton batu bara yang dapat dikirim dalam 3 bulan pada 31 Januari 2017 pada market price. Nah, Tuan Corporation juga memutuskan untuk menandatangani forward contract untuk membeli 200 ton batu bara yang dapat dikirim pada 31 Januari 2017 dengan harga $55,25. Kontrak harus disettle net dan asumsikan interest rate itu 8%. Dan sini juga tertera harga jual di setiap tanggal pada November 1 2016 yaitu 55,25, Desember 31 2016 55,110, Januari 31 2017 yaitu 55,50. Yang ditanya yaitu siapkan journal entry untuk mencatat transaksi pada setiap tanggal yang sesuai. Nah, yang pertama pada November 2016 itu kita tidak mencatat apa-apa karena di situ Tuan Corporation baru membuat perjanjian jual beli
membuat kontraknya, jadi kita tidak perlu pencatatan. Lalu lanjut ke Desember 31, yaitu untuk mencatat perubahan fair value-nya, fair value for kontrak, yang disebabkan oleh perubahan diskon di forward kontraknya, kita perlu mencatat forward kontrak pada unrealized gain on fair contract, yaitu sebesar 29.801 yang didapat dari 0,15 ini dari harga kesepakatan 055,25 dikurang 55,10 dikali 200.000, lalu di present value-kan itu di 30.000 dibagi 1 tambah 8% per 12, yaitu dapat asas gini. Lalu kita balance-kan, yaitu unrealized loss on firm sales commitment pada firm sales commitment yaitu sebesar 29.801. Lalu pada tanggal Januari 31, 2017, untuk mencatat perubahan fair value-nya per kontrak tadi, kita catat unrealized loss on per kontrak pada per kontrak untuk menambah liabilitas dan per kontrak untuk mengurangi asetnya. Nah, yang 50.000 ini dapat dari 0,25 dikali 200.000. Jadi selisih ini harga jual tadi 25 kurang 55,50. Forward kontraknya dapat dari 29 ini dapat dari yang atas tadi, dan unrealized ini dari penamaan tadi. Lalu kita balance-kan, yaitu unrealized gain on firm sales commitment pada firm sales commitment untuk mengurangi liabilitas sebesar 29.000 dan firm sales commitment untuk menambah aset yaitu sebesar 50.000. Lalu Ivan, ini nggak kebalik kamu. Yang kenapa ini, Pak? Ya. Kan unrealized gain. Harusnya kredit dong. Firm sales-nya ini kan loss ya. Hilangkan sama gain. Loss. Ya kan? Harusnya unrealized gain-nya kredit dong supaya menghilangkan unrealized loss sehingga firm komitmennya. Oh iya, Pak. Oh, kembali. Ya. Okay. Salah, Pak. Ya. Itu balik ya. Oh, maaf. Balik. Maaf, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mencatat settlement cash-nya, kita catat for kontrak pada cash sebesar 50.000. Lalu untuk mencatat cash sales-nya, kita catat cash pada sales sebesar 11.100.000 dan akhir untuk mencatat penghentian firm sales commitment-nya, kita catat sales pada firm sales commitment sebesar 50.000. Sekian, terima kasih. Mohon maaf pada saat. Silakan yang berikutnya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Masih belum. Tunggu sebentar. Ya, sudah. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Pagi ini saya akan presentasikan jawaban untuk E134. Jadi di E134 ini soalnya diketahui Pathé Corporation membeli 200.000 pounds copper pada tanggal 1 September 2016 seharga $2 per pound. Kemudian untuk melindungi nilai dari copper tersebut pada tanggal 1 Oktober 2016, Pathé enters into a forward contract untuk menjual 200.000 pounds di tanggal 31 Januari 2017 seharga 2,3 per pound. Kontrak ini settle net, kemudian ada asumsi interest rate-nya sebesar 8%. Di sini juga sudah diketahui sales price dari tanggal 1 Oktober, kemudian Desember 31 dan Januari 31. Dan di sini ditanyakan untuk jurnal transaksinya. Nah, yang pertama, jurnal transaksi di tanggal 1 Oktober 2016 ini ada no entry karena pada tanggal tersebut Pathé baru menandatangani kontrak. Jadi belum ada transaksi. Kemudian di tanggal 31 Desember 2016 menjurnal gain
or loss dari forward contract. Dan di sini kan diketahui untuk sales price-nya itu 2,8. Dari 2,3 ke 2,8 berarti ada loss on forward contract. Ini sebesar 99.338. Itu dari 2,3 dikurangi 2,8 dikali dengan jumlah yang dibeli itu sebesar 200.000, kemudian di present value-kan. Nah, untuk selanjutnya itu mencatat atau menjurnal gain or loss dari inventory. Gain or loss-nya ini sendiri adalah dari 2,8 dikurangi 2,3 dikali 200.000, yaitu sebesar 100.000. Kemudian untuk tanggal 31 Januari 2017 atau tanggal penyelesaiannya, pertama kita akan mendebit forward contract. Ini menghapus dari forward contract yang sebelumnya di tanggal 31 Desember, yaitu sebesar 99.338. Kemudian di sini Pate Corporation membayar cash karena terjadi kenaikan sales price yaitu jadi 2,5. Jadi cashnya ini sebesar 40.000 yaitu 2,5 dikurangi 2,3 dikali 200.000. Nah, selisihnya ini masuk ke gain on forward contract sebesar 59.338. Nah, yang terakhir menjurnal gain or loss dari inventory. Ini dari sales price yang sebelumnya di tanggal 31 Desember yaitu sebesar 2,8 dikurangi sales price di tanggal 31 Januari 2017 itu 2,5, kemudian selisihnya ini dikali dengan 200.000. Jadi ada gain or loss inventory sebesar 60.000. Nah, kan di tanggal 31 Desember forward kontraknya kredit 99.338 ya. Oh iya, Pak. Ya. Di 31 Januari mestinya forward kontraknya debit 100 ya. Kan 2,5 dikurangi 2,3 kan? Ini 2,5 kurangi 2,3 itu untuk cash-nya, Pak. Cash-nya. Pertama gini dulu. Kamu harusnya dari 2,8 ke 2,5 kamu buat dulu dong forward kontraknya. 2,8 Jadi kan tadinya gara-gara di 31 Desember itu kan jadi 2,8 kan? Iya, Pak. Nah, sekarang 2,8 dikurangi 2,5 ya. 2,8. Yang pertama 1 Oktober dulu mana? 1 Oktober. Ini kita 1 Oktober 1 Oktober berapa itunya? 2,3 ya. Iya. Terus tanggal 31 Desember jadi 2,8. Ya, 2,3 dikurangi 2,8 dikalikan 200. Itu berapa itu? Kemudian di present value Ya, kan jadi 0,5 ya. 0,5 dikali 200 berarti 100.000 di present value kan. Oke. Terus pada saat yang sama dinaikkan inventory karena gain sama loss harus itu. Perbedaannya karena present value dari forward contract. Tanggal 31 Januari kan jadi 2,5 copper price-nya ya. Berarti sekarang nilai dari forward contract adalah di ini kan bakalan debitnya bukan 99.388 lagi, debitnya adalah 2,5 dikurang 2,3 100.000. Ya, harusnya dia kalau ini kan forward contract liabilities nih, kamu harusnya di 31 Desember tuh kasih L tuh. Karena harga spot lebih itu. Nah, terus yang kedua kan jadi 2,5. Betul nggak? Iya. Karena spotnya 2,5. Iya. Ya. Berarti dia diturun dulu. Karena 2,5 berarti kamu harusnya sekarang 2,5 dikurangi 2,3.
Jadi 2,3 ini benar nih. 2,3 dikurangi 2,5. 2,3 dikurangi 2,5. Di present value kan, Pak? Udah present value itu. Udah. Jadi 40.000. 40.000. Ya. Ya. Aduh, kok saya jadi bingung sama-sama ini. Nah, Kak, dia jadi gini, waktu dia kontrak penjual ya. Nah, ketika harganya 2,8, dia hanya bisa menjual 2,3, berarti dia rugi. Rugi 2,3 dikurangi 2,8 kali 200.000. Sana ya, dapatnya 99 gitu kan. Terus gain-nya dicatat. Lalu pada tanggal 31 Januari ternyata harganya 2,5. Berarti dari forward kontrak dia akan rugi berapa? Kan 2,3 dia bisa jual, sementara sini harganya 2,5. Berarti dia rugi 0,2. Rugi sebesar 400 ya. 400. Rugi 40.000, Pak. 40.000 ya. Iya. 40.000. Terus forward kontrak ya benar ya, forward kontraknya di debit jadi ada gain. Oh iya ya, udah, ya betul. Saya ketukar sama yang mana ya tadi ya? Ya, udah betul. Oke, makasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngerasa jawabannya beda sama kelas sebelumnya. Saya cek lagi. Karena saya nggak punya kunci jawaban. Saya cuma ngelihat dari jawaban aja. Oke, nggak apa-apa. Lanjut berikutnya. Jangan-jangan saya salah nomor aja. Berapa lagi kelompok yang belum? 2 ya? Izin share screen ya, Pak. Ya. Kemudian untuk soal E13.4, diketahui bahwa Pathé Corporation ini membeli 200.000 pounds tembaga pada tanggal 1 September 2016 pada harga $2 per pound. Kemudian untuk melindungi nilai dari tembaga itu pada tanggal 1 Oktober 2016, Pathé ini menandatangani forward contract untuk menjual 200.000 pounds pada tanggal 31 Januari tahun 2017 pada harga 2,3 pounds. Kemudian penyelesaiannya ini bersih atau net. Kemudian diasumsikan bahwa interest rate yang sesuai itu 8%. Kemudian untuk harga jualnya, untuk tiap corresponding date-nya itu diketahui pada tanggal 1 Oktober 2016 harga 1,8, pada tanggal 31 Desember seharga 2,8, kemudian pada tanggal 31 Januari seharga 2,5. Ditanya jurnalnya untuk merecord semua transaksi pada tanggal yang diketahui. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2016, rate-nya itu 1,8. Maka kita bisa menjurnal forward contract pada gain on forward contract sebesar 93,377. Dihitung dari 200.000 dikalikan dengan 2,3 harga yang disepakati, dikurangi dengan rate pada tanggal 1 Oktober 2016, yaitu 1,8. Dibagi dengan 1 ditambah 8%, interest yang tadi disepakati, per 12 jumlah bulan dipangkatkan dengan 4, yaitu dari Oktober ke Januari. Kemudian kita juga jurnal loss on inventory pada inventory sebesar $40.000. Dihitung dari 200.000 dikalikan dengan 2,
dikurangin 1,8 dari harga yang di 1 Oktober 2016. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 harganya adalah 2,8. Kemudian kita bisa menjurnal loss on forward contract 192715, kemudian kreditnya adalah forward contract yang A 93377 didapat dari yang atas tadi 93377. Kemudian kita bisa menghitung PV dari tanggal 31 Desember 2016. Kita bisa hitung dari 200.000 dikalikan 2,3 dikurangin 2,8. Karena 2,8 lebih besar dari 2,3, maka terjadi loss. Kemudian kita dibagi dengan 1 ditambah 8% per 12 dipangkat 1, yaitu dari 31 Desember 2016 sampai 31 Januari 2017. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 31 Januari 2016, harganya menjadi $2,5. Maka kita bisa menjurnal forward contract L 99338 dari sini. Kemudian cash 40.000. Pada gain on forward contract yaitu 59338 didapat dari selisih 99338 dikurangin 40.000. Sekian, Pak. Nah, ini Winona yang saya rasa tadi saya salah. Saya harusnya di sini. Jadi ke atas lagi. Kan ini hedging ya. Iya, Pak. Nah, hedgingnya itu kan yang di atas coba kamu lihat. Dari forward contract ada gain 93377. Lalu loss-nya hanya 40.000. Jadi kan nggak nutup itu. Harusnya kalau kita mengacu kepada kasus yang sebelumnya, harusnya kamu menghitungnya itu bukan 2 dikurangi 1,8 yang inventorinya. Jadi inventorinya tetap 2,3 dikurangi 1,8 juga. Jadi sama-sama sini 100.000. Kan itu 933 itu ini 100.000 kan bedanya hanya karena ini kan selisih time value of money ya bedanya. Itu satu. Terus ke bawah. Nah, di sini dicatat loss 192.715. D-nya berapa dari inventory? D-nya 200.000. Iya. Ya, yang terakhir bahwa nah di sini ada gain 56.000. Dicatat loss pada inventory 60.000. Gitu ya. Itu aja tuh. Jadi karena kan gain sama loss-nya harus saling menghapuskan ya. Nanti ketika ketiga-tiganya itu dijumlahkan pasti jumlahnya sama. Pada akhir ya, pada akhir 31 Januari. Gain-nya sama, gain sama loss-nya akan sama. Ya, gitu ya. Yang lainnya paham ya? Jadi setiap ada gain atau loss pada forward contract harus kita catat gain atau loss pada underlying-nya yang kita hedging. Di sini kan inventory, ya inventory-nya juga dihitung. Ya, oke. Terima kasih Winona. Kalau enggak, tanya sama saya nanti ya. Baik, Pak. Yuk, silakan. Berapa lagi sih? 3 atau 2 atau 1? 2 ya? Lanjut. Izin saya share screen, Pak. Ya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan untuk bagian problem 13.4. Nah, sama seperti problem P13-3 itu diasumsikan alih-alih mendatangani pinjaman dengan variable rate, KEM menerima fixed rate sebesar 8% untuk pinjaman 1 Januari tahun 2016. Kemudian, alih-alih melakukan pembayaran tetap, KEM menerima variable rate swap dengan KRA. Variable rate untuk swap dihitung dari LIBOR plus 2%, ditentukan pada akhir tahun untuk dijadikan tarif pada tahun selanjutnya. Tahun pertama swap ini akan berlaku untuk pembayaran bunga pada tahun 2017. Kemudian diasumsikan LIBOR pada tahun 2017 adalah 7%. Kemudian untuk pertanyaan pertama,
Mengapa hal tersebut dianggap fair value hedge? Alasannya karena nilai wajar pinjaman suku bunga tetap berfluktuasi seiring dengan perubahan suku bunga pasar. Dengan melakukan swap agreement akan menghilangkan fluktuasi pada nilai swapnya. Jadi sementara tingkat bunganya berfluktuasi, nilai wajar pinjaman akan tetap konstan yang mencerminkan tingkat suku bunga tetap dalam swap. Tunggu. Kemudian nomor dua, apakah lindung nilai ini? Kamu kayaknya ini kamu mau pilih apa? Fair value hedge ya? Fair value hedge ya ini ya? Iya, Pak. Kalau fair value hedge yang bakalan konstan apa? Cash flow atau fair value? Yang bakalan tetap tidak berubah, yang konstan. Kalau yang konstan suku bunganya. Ya, nanti dulu. Tadi saya tanya dulu, jangan kamu mikir suku bunga. Kalau fair value hedge yang konstan, yang kita ikat, yang tidak berubah itu fair value atau cash flow? Fair value-nya. Fair value. Ini fair value apa ini? Fair value pinjaman. Fair value. Ya. Fair value pinjaman kan. Nah, kalau fair value pinjaman, coba deh kamu masih ingat nggak pelajaran obligasi? Nilai dari obligasi itu naik atau turun karena apa? Apa yang menyebabkan kenaikan atau penurunan obligasi? Ingat nggak? Suku bunganya. Suku bunga, tingkat bunga pasar, ya kan? Jadi kalau kamu ingin nilai pinjamannya, nilai wajar pinjamannya tetap, berarti suku bunganya tetap atau berfluktuasi? Tetap. Kalau tetap, dia berbeda dong dengan tingkat bunga pasar. Ya kan? Kalau berbeda, akhirnya berfluktuasi, Pak. Iya, tingkat bunganya berfluktuasi. Jadi, di sini yang ingin dijaga adalah nilai wajar dari pinjaman. Sehingga tingkat bunganya harus berfluktuasi. Itu ya. Kalian jangan sampai salah ini. Kalau salah, kacau. Jadi, kalau kita bicara fair value, nilai dari pinjaman, maka dia biasanya perusahaannya itu pinjamannya bunganya tetap. Karena bunganya tetap, nilai pinjamannya, nilai wajarnya naik atau turun. Nah, supaya tidak berubah nilai pinjamannya, dia bertukar dari pinjaman berbunga tetap menjadi pinjaman berbunga variabel. Dengan berbunga variabel, maka nilai wajar pinjaman jadi tetap atau terlindungi nilainya. Itu ya. Ngerti ya? Atau kamu masih bingung? Oke, jangan sampai salah. Kalau kamu salah, kebalik nanti sama yang satunya lagi ya. Oke, lanjut. Kemudian nomor 2, apakah lindung nilai ini dianggap efektif dan memenuhi persyaratan? Nah, sebenarnya seperti yang sudah ada pada soal P13-3, persyaratannya itu sesuai karena termnya sama, sehingga dianggap sebagai lindung nilai yang efektif. Jadi notional amount-nya ya kita termnya itu terdiri dari notional amount, jumlah pinjamannya sama, dan jangka waktunya atau masa pinjamannya juga sama, lengkap gitu. Kan pinjamannya antara swap sama pinjaman aslinya kan sama-sama tuh berapa tuh? 400.000 ya, lupa saya. Terus sama-sama 5 tahun ya, 4 tahun ya. Nah itu dua-duanya sama. Gitu. Yang beda hanya tingkat bunganya saja. Ya, terus. Iya. Ya, kemudian nomor 3, mengestimasi nilai wajar lindung nilai tanggal 31 Desember 2016. Nah, ini bisa dihitung dengan cara seperti ini. Untuk fixed rate-nya sudah ditentukan yaitu 8%. Kemudian yang variable rate-nya itu dari
LIBOR ditambah 2%. LIBOR untuk tanggal 31 Desember 2016 itu 7%, kemudian ditambah dengan 2% sama dengan 9%. Jadi masih ada selisih 1%. Nah, yang 1% ini dikalikan dengan nilai nominalnya itu $400. Kemudian yang faktornya ini untuk 31 Desember 2017 itu 1/1,09 pangkat 1. Kemudian yang 2018 saya tambahin itu yang kita 1,09 ya, pangkat 1 itu kan 1,09 pangkat 1 itu karena tingkat bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2016 ya. Biar tahu gitu loh. Jadi kita selalu present value itu pakai tingkat bunga pasar. Ya, lanjut. Kemudian yang untuk kemudian untuk tanggal 31 Desember 2018 itu 1,09 pangkat 2 karena yang tadi patokannya adalah fair value tahun 2018, jadi kan masih ada 2 tahun, jadi dipangkatkan 2. Begitupun dengan seterusnya tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian nilainya sudah di present value-kan yang menghasilkan $12.960. Kemudian yang untuk nomor yang B itu menjurnal tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama itu mencatat bunga yang jatuh tempo pada pinjaman suku bunga tetap, yaitu dengan mendebit interest expense dan membayarkan cash yaitu sebesar 400.000 dikali dengan fixed rate-nya 8%. Jadi $32.000. Kemudian mencatat loan payables pada interest rate swap, itu perhitungannya dari yang sudah kita hitung tadi, yang menghasilkan $12.960. Kemudian carrying value loan pada 31 Desember 2016 itu 400.000 dikurangi dengan 12.960, jadinya $387.040. Kemudian yang soal nomor 4 itu mengasumsikan kalau LIBOR rate untuk tanggal 31 Desember 2017 adalah 6,5%. Jadi, menghitungnya sama seperti tadi, untuk fixed rate-nya tetap 8%, kemudian untuk variable rate-nya 6,5% ditambah 2% sama dengan 8,5%, kemudian ada selisih 0,5%. Nah, 0,5% ini dikalikan dengan $400.000. Kemudian faktornya jadi 1/1,085. Ini menggunakan variable rate, kemudian pangkat 1. Nah, yang pangkat 1 ini karena patokan fair value-nya itu di tahun 2017, jadi pangkat 1. Kemudian yang untuk 2019 dan 2020 mengikuti saja. Kemudian menghasilkan fair value-nya $5.108. Kemudian jurnal pada 31 Desember 2017 yaitu pertama mencatat pembayaran bunga ke FEN, yaitu sama seperti tadi, interest expense pada cash 400.000 kali 8% fixed rate-nya, yaitu 32.000. Kemudian mencatat bayaran bunga untuk swap-nya, interest expense pada cash. Nah, ini 9% min 8%. 9% ini menggunakan LIBOR pada tahun pertama, yaitu tahun 2016. Dikali $400.000 sama dengan 4.000. Kemudian menyesuaikan interest rate swap dengan mendebit interest rate swap pada loans payable, yaitu yang pertama tadi kan kita sudah ketemu 12.960. Kemudian sekarang nilainya jadi 5.108. Jadi terdapat penyesuaian 12.960 dikurangi 5.108, maka interest rate swap-nya jadi 752 dan loan payable-nya jadi $7.852. Carrying value loan pada 31 Desember 2017 yaitu $400.000 dikurangi 12.960 ditambah 7.852, jadinya $394.892. Terima kasih. Nah, itu bukan menjadi ya, yang jurnal untuk interest rate swap itu dikurangi karena saldonya harusnya yang kamu hitung di atas tadi. Ya, itu aja. Oke, makasih.
Ya, kelompok terakhir. Ya, Mungkin udah semua, Pak. Ya udah, yang bukannya itu ada dua ya problemnya. Yang swap. Swap itu 3/4. Apa saya salah itu? Harusnya ada dua tuh swap itu. Yang satu cash flow, yang satu fair value. Yang baru dibahas fair value. Oke ya, kalau belum nanti di ini. Nggak apa-apa kalau ini. Kan kalau nggak salah soalnya kan problem itu yang cash flow yang 3 tadi udah ya? Belum ya? Udah belum 13.3? Yang dibahas kan 13.4 ya? Saya ngerasa 13.3 belum dibahas tadi. Kalau nggak salah yang dibahas apa saja sih? Problemnya? Iya, 13.3 belum kayaknya. Iya, 13.3 belum. 1, 2, 3, 4 kan PR-nya ya. Sama 13.1, 13.3 sama 13.4. Mestinya kan 6 kelompok nih. Nah, satu kelompok lagi belum kayaknya. Iya Pak, mohon maaf. Tadi ternyata saya salah presentasi Pak. Oh iya, ya udah. Ya udah nanti lanjutkan yang berikutnya ya. Soal-soal. Makanya tadi saya bingung. Kamu kok tiba-tiba kayaknya agak beda gitu sama yang ini. Sama yang biasanya. Kamu yang bikin saya bingung jadinya. Ya maaf ya Pak. Ya udah nggak apa-apa, nanti di ini ya dijadwalkan, kecuali kalau kalian merasa kalian udah ngerti, nggak apa-apa. Kalau kamu merasa udah betul. Nah sekarang saya mau lanjutkan aja dulu. Saya mau share screen. Sebelum itu, bentar. Saya kemarin lupa kelas kalian. Saya mau bikin absen dulu ya. Ntar kelupaan lagi. Kemarin kelupaan saya terpaksa pakai jalur khusus. Administrasi harus dibereskan, kalau enggak nanti lupaan. Kalian juga lupa absen ya. Yang nggak masuk siapa? Ketua kelas, lupa saya namanya. Kak Istiawan sama Widet Izatullah, Pak. Absen berapa? Absen 22 dan 27. 22 sama 27 ya. Saya bikin nggak masuk ya, nggak apa-apa, kurang dikit kok. Seper 14. Absen 22 sama 27 ya. Iya, Pak.
administrasi sudah beres. Jadi aman kalian. Sekarang kita bahas yang sekarang ini tentang hedging kalau pakai mata uang asing ya, yang pakai foreign currency transaction. Nah, karena ini mata uang asing, kita sudah belajar di bab 12 itu pasti ada aset atau utang dalam mata uang asing, ya kan? Dan ketika ada dalam mata uang asing tadi berarti harus diakui itunya, gain atau loss-nya. Padahal kita tahu kalau hedging itu kan gain atau loss-nya harus nol, itu nggak boleh ada. Kalau ada hanya untuk biaya dari hedging saja. Jadi itu isu yang pertama yang harus kita bahas. Yang kedua, di dalam mata uang asing ini ada perbedaan antara spot rate sama forward rate. Karena misalnya saya punya pinjaman dalam mata uang asing ya, yang saya bayar 3 bulan lagi. Saya khawatir kursnya naik atau turun, jadi saya kunci kursnya. Tapi saya nggak bisa kunci sama spot rate, karena kalau spot rate kan berarti penyelesaiannya hari ini. Saya kok forward. Nah, kalau forward, itu rate yang dipakai, rate di masa depan tadi, kurs yang dipakai di masa depan tadi, nggak sama dengan kurs saat ini. Jadi ada perbedaan. Nah, perbedaan itu dianggap biaya. Ya, agak unik, ini bisa aja biaya, bisa aja keuntungan gitu ya, kerugian atau keuntungan dari hedging. Jadi khusus pada hedging pakai foreign currency ini ada cost-nya, ada biayanya, bisa positif, bisa negatif. Nah, di sini khusus untuk cash flow hedge, untuk transaksi dengan mata uang asing yang cash flow hedge, itu diatur khusus. Kenapa? Karena cash flow hedge ini berusaha untuk tidak memunculkan gain atau loss. Ya, karena kan masuk ke other comprehensive income. Nah, untuk itu diatur khusus. Dibandingkan dengan, kalau nggak bisa masuk cash flow hedge, berarti boleh ke fair value. Nah, biasanya syarat pertama adalah yang namanya fluktuasi dalam mata uang asing tadi dapat dieliminasi dari hedging. Ya. Nah, itu kita bisa pakai cash flow hedge. Kalau nggak bisa, ya harus pakai fair value. Apa saja dasarnya? Misalnya tanggal settlement-nya sama, jenis mata uangnya sama, jumlahnya sama. Antara kontrak derivatifnya sama utang atau piutang dalam mata uang asing. Kemudian nanti kalau ada kalau dengan cash flow hedge, kalau ada kerugian atau keuntungan dari utang dan piutang tadi, ya aset atau liabilitas tadi, kan akan muncul sebagai gain ya, on gain or loss or from foreign exchange transaction ya, dari forex gitu. Nah, nanti sejumlah yang sama, kalau gain berarti loss itu diambil dari other comprehensive income. Di-matchkan ke situ sehingga tidak ada gain atau loss. Nah, satu-satunya gain atau loss adalah yang terjadi karena ada premium atau diskon. Karena ada perbedaan antara forward rate dengan spot rate. Nah, kita lihat kasusnya di sini, satu kasus pertama. Saya pakai ini aja deh biar agak enggak terlalu keras. Halo, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi kita lihat kasus ini ya. Ini ada Win Corporation, suatu perusahaan di Amerika, menjual peralatan ke Howard. Berarti kalau menjual, dia sudah mencatat adanya piutang. Ada account receivable, ada sales. Account receivable-nya ini dalam mata uang asing, dalam British Pound. 100.000 British Pound, kemudian kita tahu spot rate-nya 1,65, sehingga ketika kita catat dalam dolar, account receivable dalam mata uang asing, sales sebesar 165.000. Nah, si Win ini ingin mengunci
165 ini supaya tidak berubah-ubah ya. Nah, dia mencari forward kontrak dari Ross. Jadi forward kontraknya ini diasumsikan nanti net settlement. Jadi cukup selisihnya saja ya. Jadi dia akan kunci. Tapi persoalannya ketika dia kunci di 2 November ternyata nilai dolar untuk forward rate-nya 1,638 berbeda dengan 1650 ya. Ini yang saya katakan selisih tadi. Nah, kemudian kita tahu pada tanggal 31 Desember kita harus melaporkan semua ini akun-akun dalam mata uang asing ke spot rate-nya. Jadi kita harus melakukan itu. Tetapi karena di hedging berarti ada proses berikutnya untuk mencatat bagaimana mekanisme atau transaksi hedging-nya. Nah, di sini berarti kalau kita ambil posisi 31 Desember, kemudian settlement 31 Januari, berarti tinggal 30 hari lagi. Maka yang kita lihat adalah forward rate yang settle pada tanggal ini atau forward rate 30 hari. Ternyata angkanya 1665. Jadi di sini nilai forward rate-nya naik ya. Di sini naik. Nanti harus kita perlakukan itu. Di sini spot rate-nya naik juga. Naik terus di sini. Dan nanti pas pada tanggal 31 Januari, maka forward rate dan spot rate sama. Karena forward rate yang settlement pada tanggal ini ya sama dengan spot rate-nya. Ini jurnal pencatatan risk variable kalian sudah tahu tadi. Nah, kemudian kita tahu kan dari chapter 12 ada spot rate pada tanggal neraca 1,66. Maka account risk variable kita naikkan 1.000. Sehingga ada exchange gain 1.000. Lalu dari forward contract, berarti forward contract akan rugi ya karena forward contract-nya nilainya kan turun, berarti rugi. Kalau ini nilainya naik rugi. Kalau ini kan spot rate-nya naik kita untung karena aset. Tapi dari forward contract itu kita posisinya jadi utang, rugi. Nah, berapa nilainya? Ketika awal nilainya 1,638, lalu pada akhir 1,655. Ada selisih 0,017. Kali 100.000, ya notional amount-nya dapat 1.700. Karena akan diterima sebulan lagi, kita present value kan, sehingga dapat nilai present value. Kita catat other comprehensive income pada forward contract 1638. Oke ya. Clear, jelas ya ini, karena kita jadi liabilities, kita nanti akan membayar selisihnya. Nah, tapi tadi kan ini hedging, ini ada exchange gain, ini harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Kita hilangkan, munculkan exchange loss 1.000. Diambil dari mana? Dari other comprehensive income 1.000. Ya, setiap ada pencatatan apapun di sini, maka kita ambil dari comprehensive income untuk membalik sehingga tidak ada gain atau loss. Itu satu ya di tahun itu. Lalu ada selisih antara spot sama forward sebesar 0,012 per British pound. Nah, berarti ini harus kita bebankan. Caranya adalah metode bunga. Caranya gimana? Diamortisasi. Kita sudah belajar kan sebelumnya. Ya, caranya sama. Nah, ini present value-nya, ini future value-nya. Kita cari berapa? Diketahui discount rate-nya adalah 0,243. Nah, dapat angkanya buat tabel amortisasinya. Saldo awal dikalikan ini rate-nya 0,243%, dapat 401. Lalu baris kedua 164.599 setelah dikurangi 401 kalikan angka ini dapat baris ketiga dan seterusnya sehingga totalnya 1.200. Selisih tadi 165 dan 163.800. Ya, selisih dua angka ini. Nah, kita di tahun tersebut ada 2 bulan, November sama Desember. Jumlahkan 401 tambah 400, 801. Kita catat sebagai exchange loss. Ini adalah amortisasi atas selisih forward rate dan spot rate.
bebankan semuanya, setiap ada gain atau loss di sini, bebankan ke other comprehensive income 801. Jadi di sini other comprehensive income bertambah 1683, tapi terbeban 2 kali, ya, menghilangkan ini gain di yang kita hedge, lalu yang kedua kita bebankan untuk amortisasi 801 ini. Kemudian pada tanggal 31 Desember ada settlement. Ya, yang pertama settlement dari piutang. Piutangnya sekarang naik lagi kursnya sehingga kita terima cash 166.500. Saldo account receivable-nya setelah ada tambahan jadi 166 sehingga ada exchange gain sebesar 500. Dari forward-nya, karena sekarang forward sama dengan spot, ya, itu harganya naik jadi 166.500, sementara di kontrak kita bersedia hanya pada 163, sehingga nanti kita harus bayar selisihnya 2.700, ya, bayar selisihnya 2.700. Nah, yang sudah dicatat adalah dari kenaikan forward kontrak ini, yang sudah dicatat adalah ini 1683. Berarti untuk bisa jadi 2.700 ditambahkan 1017. Jadi tambahkan forward contract liabilities 1017 pada other comprehensive income 1017. Lalu kita settlement ini, kita bayar ke pihak lain tadi karena ternyata spot rate-nya itu lebih tinggi daripada forward rate yang kita ini. Jadi kita rugi, jadi kita bayarkan ke sana. Gain yang ini kita offset lagi sama, ada gain 500, kita catat 500, ambilkan dari other comprehensive income. Yang terakhir kita catat amortisasi yang bulan ketiga di tahun 2017 ke exchange loss, ya. Ke exchange loss ini, exchange loss pada other comprehensive income. Nah, dari semua transaksi yang kita catat tadi semuanya, maka kalau kita ringkas, kita bisa tahu pada piutang, saldo awal 165, lalu ada adjustment 31 Desember, lalu ada gain lagi pada tanggal 31, sehingga settlement-nya 166.500, sama dengan spot rate-nya. Pada forward contract, awal tidak ada catatan, lalu ada liability, kredit 1683, kemudian ada kredit lagi 1017, 2.700, lalu di settlement 2.700 sehingga saldonya 0. Pada other comprehensive income, awal tidak ada entry, ada adjustment, 3 adjustment akhir tahun. Yang pertama adalah debit untuk penyesuaian forward contract, lalu kredit untuk pengakuan dari gain, apa yang meng-offset itu, gainnya account receivable, dan 801 diskon amortization, sehingga ada saldo kredit 118. Lalu ditambah debit 1017, kemudian ada offset gain on foreign exchange ya 500, lalu ada diskon amortization, saldonya 0. Efeknya apa pada income? Pada income ya nanti ada ini gainnya dari hedging 0, tapi ada diskon amortization, ini cost dari hedging 801. Di sini juga gain dari hedging, dari yang di pos yang di hedging juga 0, tapi ada cost. Jadi yang muncul hanya biaya dari hedging, tapi gain atau loss dari pos yang di hedging semuanya 0. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Diresapi dulu ya, saya ulang lagi ya. Jadi di sini pertama yang harus kalian tahu, account receivable-nya akan disesuaikan. Lalu forward kontraknya kita catat fair value-nya, masukkan ke other comprehensive income. Gain di sini kita offset dengan loss. Lalu kita hitung diskon amortization-nya, kita catat. Di sini kebetulan diskon jadi loss.
Lalu pada saat settlement, kita settle ada exchange gain lagi. Kita sesuaikan dulu fair value dari forward contract ke nilai terakhir 2.700, ini jurnalnya. Lalu di settlement, ya, sehingga 0 forward contract. Lalu kita hilangkan gain pada ini, exchange gain tadi, dengan exchange loss kita ambil dari other comprehensive income, lalu mencatat adanya diskon yang terakhir untuk bulan terakhir. Jadi itu urut-urutannya, ya, ada tambahan 1 jurnal untuk mencatat diskon. Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi. Sekarang kita bahas fair value hedge, ya, untuk posisi accounts receivable. Kalau ini kan cash flow hedge tadi kita bicara, ya. Kalau cash flow hedge kan kita bisa sembunyikan. Sekarang fair value hedge bagaimana? Fair value hedge berarti kita akan melindungi nilai wajarnya atau fair value-nya. Di sini ada suatu perusahaan di Amerika Serikat menjual minyak kepada Monato Company di Jepang dengan harga 15 juta yen. Tanggal billingnya 1 Desember dibayar 30 Januari, 60 hari kemudian. Karena khawatir nilai yennya berubah, maka US Oil melakukan forward contract 15 sekarang dia menjual karena dia akan menerima 15 juta yen, dia jual kepada exchange broker. Nah, di sini transaksinya tidak net settlement, yennya akan diserahkan kepada broker. Nanti ada beda sedikit transaksinya. Kalau net settlement yang kita ubah adalah yang kita catat di forward contract adalah kenaikan dan penurunannya. Tapi kalau bukan net settlement, maka kita harus catat full kontraknya. Nah, kita tahu nanti karena kita perlu 3 tanggal pada saat awal ada receivable, tanggal pelaporan, sama tanggal settlement. Ya. Tanggal awal berarti kita pasti pakai spot rate untuk mencatat piutang. Nih, yang pertama dicatat piutang ini pasti pakai spot rate. Lalu nanti kita pakai forward rate untuk mencatat kontrak forwardnya. Di sini 60 hari dari 1 Desember sampai 30 Januari. Kita maju 30 hari, maka sekarang forwardnya tinggal 30 hari. Kita nggak pakai 60 hari lagi, kita pakai forward 30 hari. Ada selisih di sini. Tapi yang spot tetap ada perbedaan juga. Kemudian ketika ke tanggal settlement, maka forward sama spot sama. Makanya kita hanya pakai rate spot. Kalian harus paham ya, pakai rate yang mana di sini. Jangan salah. Nah, pertama kita catat dulu piutangnya. Dalam mata uang asing pakai spot rate, ya, 112.500. Account receivable pada sales. Lalu karena forward kontraknya akan dideliver yennya bukan net settlement, maka dicatat seolah-olah kita nanti akan mengirimkan, dan ya bukan, kita akan mencatat bahwa kita akan mengirimkan. Makanya kita catat kontrak payable, sekarang kita akan mengirimkan nih ke broker, berarti akan ada utang. Ini kita punya piutang dalam yen, di sini kita punya utang dalam yen 112.350. Karena ini kontrak forward, kita pakai forward rate. Jadi nggak sama, jadi 112.350. Di sini kalian tahu berarti ada perbedaan 150 nanti. Nih perbedaannya 150. Ini yang namanya biaya hedging. Nah, 150 ini nanti akan kita akui selama masa hedging dengan mekanisme ini penyesuaian pada account receivable dan kontrak payable. Langsung otomatis dengan sendirinya. Nah, bagaimana caranya? Pada tanggal 31 Desember, kita tahu spot rate-nya jadi 7498. Sehingga turun ya, sehingga account receivable dikurangi 30. Kita catat exchange loss.
pada saat yang sama dari kontak forward itu akan turun juga dari 7490 ya. 7490. Ya, 7490 ini ke 7489. Nah, turunnya di situ. Langsung kita catat karena turun, sekarang kita malah untung karena kita akan deliver lebih sedikit. Jadi kontrak payable-nya berkurang 1485, ada exchange gain. Di sini kelihatan ya, gain-nya sama loss-nya nggak sepenuhnya ini hapus. Karena apa? Karena tadi ada 150 ini. Jadi dari 105 ini sebagian diakui di 31 Desember ini. Sebesar selisihnya 15,15 berarti. Nah, pada tanggal 30 Januari 2017 kita akan terima kas pada spot rate-nya, ya, spot rate yang ini. Lalu kita akui ada ini core receivable saldonya kan tinggal 112.470, lalu kita akui exchange loss 15 selisihnya. Pada saat yang sama kontrak payable juga kita settle. Ya, kita settle. Kontrak payable-nya nilainya berapa? Nilainya dari awal yang ini 11 ini dikurangi 1485. Berarti 112.335,15 ya. Lalu cash yang diterima berapa? 112.455 sama karena kan ini pasti dalam yen ya. Yen kita pakai kurs pada tanggal itu. Sehingga ada exchange loss 119,85. Nah, kembali di sini ada selisih lagi nih. Sehingga nanti total dari loss ini di sini tambah ini dikurangi ini pasti akan sama dengan 150. Ya. Nah, yang terakhir tinggal kita catat aja penerimaan dari itu, dari exchange broker tadi kan, karena ini dalam mata uang yen kita serahkan ke mereka, kita akan terima dalam dolar 112.350 sesuai dengan kontrak kita di sini di awal 112.350. Jadi lebih sederhana kalau ini ya, kalau fair value hedge lebih sederhana karena langsung aja pakai mekanisme exchange gain atau loss menyesuaikan ke akun masing-masing, akun dari account receivable dan akun dari kontrak payable. Kalau ini account receivable. Sampai di sini ada yang bertanya? Jadi penyesuaiannya mekanismenya pakai mekanisme ini. Tapi ingat ya, kalau yang pos yang di hedge, piutang itu pakai spot rate. Kalau derivatifnya itu pakai forward rate. Kecuali di settlement ketika forward rate sama dengan spot rate. Oke, belum ada yang komentar. Saya lanjut. Bagaimana kalau sebaliknya? Ini kan posisinya piutang ya. Ini kan piutang. Bagaimana kalau utang? Misalnya pembelian pada utang ya. Jadi ini accounts payable. Ya ini kebalik. Kalau accounts payable berarti nanti kontrak receivable-nya dalam mata uang asing. Kontrak payable-nya dalam mata uang kita sendiri. Ya, cuma dibalik aja nih itunya. Nanti prosesnya juga tinggal dibalik aja. Oh, berarti yang ini nanti akan menyesuaikan. Kalau di sini payable berarti di sini kontrak receivable-nya yang disesuaikan ya. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi sama aja. Nih, satu alinea ini yang mencatat itu. Nanti di inilah lihat di soalnya aja ya. Jadi di sini nanti hasil dari hedging tetap ada loss atau gain sebesar itu selisih antara forward rate sama spot rate. Nah ini tadi kita bahas posisi utang atau piutang, baik kayak apa fair value hedge maupun cash flow hedge ya, fair value hedge maupun cash flow hedge. Nah yang berikutnya adalah kita coba yang kita sebut komitmen ya. Kan kita udah bahas tuh kalau komitmen itu berarti kemungkinan besar akan kita laksanakan dan sudah pasti.
Bisa saja komitmen pembelian, bisa saja komitmen penjualan. Nah, itu boleh juga di-hedging oleh perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Misalnya kita punya komitmen pembelian. Ini contoh. Pada tanggal 2 Oktober 2016, satu perusahaan di Amerika itu ingin membeli 1.000 botol bourbon pada harga totalnya $60.000 Kanada. Spot rate dolar Kanada 0,70 US dollar pada saat itu. Dan bourbonnya akan dikirim pada bulan Maret. Pembayarnya akan dilakukan pada akhir Maret 2017. Nah, untuk melindungi komitmen ini, si American Store memutuskan melakukan forward contract untuk membeli. Jadi dibeli sekarang dolar Kanadanya 60.000. Sehingga nanti kalau pas bayar sudah punya dolar Kanada berapapun kursnya nggak ada masalah. Nah, berapa lama? Dari 2 Oktober 31 Maret 180 hari. Nah, diketahui forward rate-nya pada saat itu adalah 0,725. Spot rate-nya 0,7. Ya. Nah, di sini kalau diasumsikan bahwa ini yang namanya forward rate ini untuk melindungi firm commitment atau purchase commitment udah pasti. Kita tahu kan kalau purchase commitment atau firm commitment berarti fair value hedge. Berarti kita pakai fair value hedge. Kita catat ya di sini karena biasanya delivery-nya tidak net settlement. Jadi kita catat karena kita nanti akan mendapatkan Canadian dollar, maka kita debit kontrak receivable dalam foreign currency, kontrak payable dalam jumlah yang sama, tapi ini mata uang kita. Jadi 60.000 kali forward rate. Ingat, ini selalu pakai forward rate. Kita catat. Ya. Nah, kita tahu kalau kita punya kontrak receivable ini dalam mata uang asing, di chapter 12 kan harus selalu kita sesuaikan ke kursnya, tapi pakai kurs forward. Nah, pada tanggal 31 Desember diketahui kurs forward-nya turun ke 0,71 sehingga kita rugi. Ya. Kontrak receivable-nya turun nilainya. Jadi 900 dari 0,725 dikurangi 0,71 900 sehingga kita catat exchange loss. Jadi exchange loss kita catat karena kita punya kontrak receivable dalam mata uang asing. Nah, masalahnya kan kita nggak punya asetnya. Tapi ingat, ketika ada komitmen pasti, maka pada saat ada loss dari derivatif, maka kita bisa munculkan akun perubahan dari nilai komitmen tadi. Nah, di sini. Jadi kita catat berapa? 900 saja untuk menutup loss ini. Change in value of firm commitment in Canadian dollar 900, kita laporkan exchange gain 900. Sehingga gain sama loss sama-sama bisa saling menghapuskan. Oke. Kemudian tanggal 31 Maret kita lakukan settlement. Kita karena dari awal sudah di-lock akan bayar sekian dalam US dollar, maka kita bayar kontrak payable-nya kita keluarkan 43.500. Tapi kita akan menerima cash dalam mata uang asing ya, sebesar nilai spot rate pada saat itu. Spot rate-nya adalah 0,68. Sehingga kita akan terima 60.000 kali 0,68 46.600. Sementara saldo dari kontrak receivable kita setelah 43.500 dikurangi 900 itu 42.600 sehingga ada exchange loss sebesar 1.800. Pada saat yang sama kita hilangkan ini dengan memunculkan exchange gain 1.800 dan kita catat sebagai change in value of firm commitment in Canadian dollars. Sama seperti jurnal ini. Dengan demikian change in value in firm commitment ini sekarang saldonya 2.700.
Kapan kita bebankan? Karena ini fair value, maka kita bebankan ketika ada asetnya atau ada utangnya atau liabilities-nya. Karena ini pembelian, maka ada aset kita bebankan di sini. Ya, accounts payable-nya 4.800, lalu kita bebankan, kita hilangkan change in value di sini 2.700 karena saldonya ini debit, ini kredit, sehingga inventorinya menjadi 43.500, sama seperti nilai yang mau kita lock di awal 43.500, mau kita kunci 43.500, dia akan 43.500. Lalu kita bayarkan, karena kita akan membayar tadi pembelian dalam dolar, kita udah punya uangnya di sini, kita bayarkan aja, mengurangi accounts payable dari pembelian tadi ke Kanada tadi. Ini settle. Agak jelimet, tapi kalau kalian ikuti nggak terlalu susah. Ya, ada beberapa. Ada pertanyaan? Oke, ya kalau nggak ada, ini kan kalau piutang ini ya, komitmen pembelian. Bagaimana kalau komitmen penjualan? Kalau komitmen penjualan tinggal dibalik aja semuanya. Ya, ini kalau komitmen penjualan. Nah, satu lagi berarti. Kan kita tahu yang pertama ada aset atau utang, ada komitmen yang sudah pasti. Yang ketiga adalah transaksi yang diantisipasi. Ya, nah, kalau komitmen sudah pasti itu fair value hedge. Tapi kalau transaksi yang diantisipasi itu cash flow hedge. Yang dimaksud apa? Dia nggak sepasti firm komitmen tadi. Jadi kalau level kepastiannya lebih di bawah, dia hanya rencana pembelian atau rencana penjualan, maka kita pakai cash flow hedge. Nah, ini contohnya ya. Ini kita sekarang contohnya membeli. Nanti kalau untuk menjual, kalian tinggal pelajari di balik aja berarti proses jurnalnya. Win Corporation mengantisipasi suatu kontrak ya pada tanggal 2 Desember 2016 untuk membeli heavy equipment dari Smith di Skotlandia dengan harga 500.000 British pound sterling. Dan direncanakan peralatan tadi dikirimkan pada tanggal 2 Maret ya. Berarti sekitar 90 hari. Nah, supaya tidak khawatir dengan pengeluaran dalam British pound tadi, si Win melakukan forward kontrak dengan suatu perusahaan ya untuk membeli 500.000 British pound sterling dengan delivery pada tanggal 2 Maret juga. Dan kontraknya di settle net ya. Di sini berarti secara net. Nah, kalau secara net kita nggak perlu pakai kontrak receivable, kontrak payable tadi. Nah, jadi kalau net kita bisa pakai cash flow hedge juga. Kalau nggak net kita harus pakai fair value ya. Tapi itu tadi ya, fair value itu agak umum aja. Jadi cash flow hedge selain pasti dia juga settle net. Kalau nggak semuanya fair value. Gitu. Tapi kalau dia itu komitmen yang sudah pasti atau aset dia tetap fair value juga gitu. Nah di sini pada tanggal 22 Desember itu spot rate-nya 1,7 dan forward rate-nya 1,68 untuk delivery pada tanggal 2 Maret. Nah, ketika ada kontrak ini ya, maka tidak ada jurnal pada saat kontrak itu dibuat. Karena kita mencatat pada 1,68. Tapi kontraknya harus mark to market pada akhir periode pelaporan harus dilaporkan ke rate pada tanggal neraca. Rate-nya karena kalau forward ya pakai rate forward. Nah, diasumsikan setelah 1 bulan itu jadi forward rate 60 hari. Forward rate 60 hari ternyata harganya 1,69. Naik dari 1,68. Berarti kita mendapatkan keuntungan karena harganya naik. Karena kita ini ya membeli dengan harga lebih murah. Selisihnya 0,01 kali 500.000, 5.000 kita present value kan 2 bulan. Karena ini 90 hari, berarti ke depan tinggal 60 hari 2 bulan.
Di jurnal forward contract pada other comprehensive income 4901. Oke, simple ini. Lalu ada diskon, kan ada selisih nih antara forward sama spot rate 0,02 atau sekitar 10.000. Nah, yang 10.000 itu kita amortisasi. Ini caranya, kan sudah ini ya udah ngerti ya, tadi udah diajari. Sehingga ketemu diskon amortisasinya sekarang tetap diskon sebesar ini 3364 3321 sehingga totalnya 10.000. Nah, karena ini terkait dengan ini forward contract di mana nanti akan lebih sedikit bayarnya, makanya itu jadi gain. Ya, karena bayarnya lebih sedikit jadi gain ya. Nah, gainnya kita catat ini di tahun 2016 hanya 3346 other comprehensive income pada exchange gain. Jadi diambil dari other comprehensive income exchange gain tadi. Jadi dari ada di sini diambil sebesar 3346. Kemudian pada tanggal 2 Maret ada settlement ya. Pertama kita lihat dulu forward kontraknya berapa. Nah, forward kontraknya pada saat ini adalah nilainya sama dengan spot 1,72. Berarti nanti ada net settlement sebesar 20.000. Ya, di sini pada tanggal 2 Maret ini. Oleh karena itu, saldonya yang sebelumnya 4901 harus kita naikkan sebesar 15.099 sehingga menjadi 20.000. Nah, di sini dicatat forward contract pada other comprehensive income 15.099. Nah, kemudian kita catat equipment-nya. Equipment tentu saja dibeli pada spot rate-nya. Jadi kita catat 860.000 pada cash. Tapi kita terima dari forward contract. Jadi cash-nya bukan 860 tapi hanya 840 yang kita bayarkan. Karena 20.000 ditanggung sama pihak lain tadi. Kita dapat dari forward contract 20.000. Diskon amortisasinya kita catat sekarang untuk 2 bulan. Kita catat. Nah, ya, jadi selesai ini. Bagaimana efeknya? Forward contract. Forward contract nilainya 0, lalu ada debit 4901, lalu ada tambahan 15.099, sehingga saldonya 20.000, terus di settlement, angkanya 0. Other comprehensive income, ada kredit 4901, ada debit 3364, saldonya kredit 1555, ada kredit 15.099, ada debit 6654, sehingga ada saldo kredit 10.000. Lalu laba di laporan rugi laba ada amortisasi 3364 yang diakui sebagai gain dan 6654 juga sebagai gain. 10.000-nya kapan hilangnya? Kapan bakalan 0? Ini bakalan 0 di amortisasi bersamaan dengan penyusunan equipment. Karena equipment ini masih di aset. Ingat, ini kan cash flow ya. Kalau cash flow itu kan masuk ke laporan rugi laba. Jadi equipment-nya nanti disusutkan dengan basis 860, tapi akan dikurangi 10.000 ini, ya 10.000 dari ini, dari other comprehensive income yang akan mengurangi depreciation expense, sehingga nanti depreciation expense 850, bukan 860 basisnya. Oke, itu ya untuk yang fair value hedge. Kalau ini cash flow hedge untuk anticipated foreign currency transaction. Ini juga bisa nih untuk penjualan, untuk penjualan ini kan kebetulan contohnya untuk pembelian ya. Nanti bisa juga antisipasi untuk transaksi penjualan. Polanya sama tapi dibalik. Yang terakhir, bagaimana kalau perusahaan punya derivatif untuk spekulasi? Maka kalau untuk spekulasi dia akan dicatat full begini ya. Boleh juga sih kalau net settlement nanti akan dicatat selisihnya. Tapi kenaikan atau penurunannya akan dicatat sebagai gain atau loss. Itu aja. Sama seperti chapter 12. Begitu ada kontrak receivable dalam mata uang asing, maka akan disesuaikan.
semuanya ke gain atau loss ya. Oke, itu untuk cash flow hedge dan fair value hedge. Yang terakhir saya ingin membahas satu lagi. Kita punya satu lagi lindung nilai yaitu di chapter 14 ya. Chapter 14 yang namanya lindung nilai kalau kita punya net investment di luar negeri. Kita tahu di bab 14 kalau kita punya investasi di luar negeri maka bisa ditranslasi. Ketika ditranslasi akan ada gain atau loss ya yang dicatat di other comprehensive income. Nah, perusahaan bisa saja melakukan hedging atas itu, posisi itu, untuk tidak melaporkan atau mengurangi jumlah laba atau rugi dari translasi mata uang asing tadi. Ya, nah ini yang kita bahas di sini, hedging dari investasi bersih di entitas luar negeri. Nah, ini contohnya ya, ilustrasinya. PIN, suatu perusahaan di Amerika Serikat, itu memiliki 100% ekuitas pada suatu perusahaan di Inggris. Pada saat itu book value sama dengan fair value. Nah, berapa? Saldonya per 31 Desember 2016 adalah $1.280.000 atau sama dengan 800.000 pound sterling pada nilai tukar 1,6 di tahun 2016. 31 Desember. Pada tanggal ini tidak ada translation adjustment balance. Jadi yang gain atau loss dari other comprehensive income tidak ada. Ini titik awal ya. Nah, si PIN tadi ingin melindungi tadi supaya tidak terlalu besar melaporkan ini adjustment balance tadi. Nah, dia lihat net asetnya itu 800. Kalau kita punya aset 800, maka kita cara melakukan hedging adalah kita punya liabilities sebesar angka yang sama. Di sini makanya PIN meminjam 800.000 untuk 1 tahun dengan tingkat bunga 12%. Pada spot rate-nya ya 1,6 sama di sini. Atas transaksi tadi, maka si PIN akan mencatat cash 1280, loan payable dalam mata uang asing 1280. Lalu kita normal ya, si subsidiary membayar dividen, maka akan kita catat dividen cash 70.000 pada investment in band pada spot rate pada saat pembayaran dividen. Kemudian kita akan menghitung berapa equity adjustment-nya. Ini kan sudah kalian pelajari nih. Net aset awal dikalikan dengan ini, dengan rate awal tadi, lalu ada net income ya sebesar 160 pakai rate rata-ratanya untuk exchange rate rata-ratanya 1,7, lalu dividen 70.000, kemudian kita tahu net aset itu akan kita laporkan ke kurs pada tanggal neraca sehingga selisihnya adalah equity adjustment. Equity adjustment 1,1724. Nah, setelah dapat angka ini kita buat jurnal ini. Investment in band naik 446 dari mana? Dari income from band 272 ditambah other comprehensive income dari translation adjustment 174. Ya. Nah, tapi kita punya utang di sini. Nah, ini akan ada adjustment juga. Nah, adjustmentnya karena mestinya loan payable ini itu kan kita catat sebagai gain atau loss ya. Kalau kita ke chapter 12, gain atau loss, exchange gain atau loss. Tapi karena ini digunakan untuk hedging ini posisi investasi ini, maka kita debitkan ke other comprehensive income 160. Ya nggak sama persis lah karena kan yang di hedging posisi awal, yang ini nggak di hedging, yang net income sama dividen sehingga ada sedikit selisih. Satu. Yang kedua, dari yang pinjaman ini akan membayar bunga. Kita ingat ya, kalau membayar bunga nanti kita catat interest expense pakai rate
itu standarnya ya, yang rate rata-rata. Lalu interest payable kita catat pakai rate pada tanggal neraca, selisihnya adalah exchange loss. Nanti ini dengan cara begini maka ada other comprehensive income-nya itu hanya terkena 14.000. Ada kredit 174 tapi dikurangi debit 160.000. Dan ada sedikit exchange loss di sini sebesar 9.600. Karena 1 tahun, maka tanggal 1 Januari dilunasi. Ini pelunasannya. Ya. Tinggal ambil aja berapa ini interest payable-nya 1728, loan payable-nya naik ya. Gara-gara ini naik jadi 1440, cash-nya dibayarkan 1612.800 pada spot rate 1,8. Nah, ini kalau kita melakukan hedging untuk posisi bersih dari entitas di luar negeri. Ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Ya. Silakan. Tanya yang antisipasi pembelian tadi, Pak. Oke, ya. Tadi kan saldo akhir OC. Ya, saldo akhir OC-nya kan 10.000 mengurangi depresiasi peralatan. Itu maksudnya berarti jadi kayak residual value gitu, Pak. Jadi kan gini, ingat nggak yang saya katakan, kalau cash flow hedge dia akan dibebankan ke rugi laba bersamaan dengan pos yang di hedge tadi masuk rugi laba. Pembeliannya untuk apa? Pembeliannya kan untuk equipment ya. Benar nggak? Equipment kapan masuk ke rugi laba? Penyusutan. Nah, pada saat sama, saldo other comprehensive income tadi yang digunakan untuk hedging equipment tadi, itu dipakai untuk dalam kasus ini kan mengurangi itu karena 10.000 bedanya. Jadi mengurangi penyusutan. Jadi misalnya anggaplah penyusutannya selama 10 tahun ya, 86.000. Nah, nanti dari other comprehensive income dikurangi itu 1.000. Karena kan 10.000 dibagi, ya di 10.000 dibagi 10, 1.000. Jadi nanti depreciation expense-nya bukan 86.000 tetapi 85.000. Paham? Jadi untuk mempertahankan pas present value-nya 850 itu ya, Pak? Iya, karena kan kita log di awal segitu angkanya. Waktu makasih, kita Pak. itu. Ya, oke, makasih. Ada lagi? Belum ada. Nah, saya mau sama dengan kelompok sebelumnya. Kita 12.08. Saya kasih waktu kalian 25 menit. Saya ingin kalian belajar ini dulu. Nanti kita ketemu jam 12.35 ya. Tolong dikerjakan bagi kelompok ya. 13.5, 13.6, 13.7, problem 13.1, 13.2, sama 13.5. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kita ketemu jam 12.35. Selamat mengerjakan.
Ya, silakan dimulai. Siapa yang mau presentasi duluan? Kalau belum selesai nggak apa-apa, presentasikan aja yang ada. Ya, silakan, Amanda. Saya akan mencoba untuk menjelaskan jawaban saya mengenai pertanyaan E13.5. Pada 12 Desember 2016, KAR menandatangani forward exchange kontrak masing-masing untuk membeli $100.000 Kanada dalam 90 hari. Tingkat bunga 12%. KAR yang relevan adalah sebagai berikut. Di 12 Desember 2016, spot rate-nya $0,91 dengan forward rate-nya $0,9. Lalu 31 Desember 2016, spot rate-nya $0,98 dan forward rate-nya $0,99. Lalu yang ditanyakan ialah nomor 1, KAR menandatangani forward kontrak pertama untuk melakukan lindung nilai atas pembelian inventory pada November 2016 di payable in March 2017. Lalu pada 31 Desember 2016, berapa jumlah keuntungan transaksi mata uang asing yang harus dimasukkan KAR dalam pendapatan dari forward kontrak tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua ialah KAR menandatangani forward kontrak kedua untuk melindungi komitmen dalam membeli peralatan yang diproduksi sesuai spesifikasi KAR pada tanggal 31 Desember 2016, berapa keuntungan atau kerugian bersih dari transaksi valuta asing yang harus dimasukkan KAR dalam pendapatan dari forward kontrak tersebut. Lalu pertanyaan ketiga ialah KAR menandatangani forward kontrak ketiga untuk spekulasi pada tanggal 31 Desember 2016, berapa besar keuntungan transaksi valuta asing yang harus dimasukkan KAR ke dalam pendapatan dari forward kontrak tersebut. Lalu saya akan mencoba menjelaskan dari nomor 1. Jadi kita pertama-tama mencari forward contract fair value at 31 Desember 2016 dengan caranya dengan $100.000 Kanada dikalikan dengan 0,9 forward rate contract rate dikurangin dengan $0,99 forward contract rate pada 31 Desember 2016. Ketemu hasilnya 9.000. Lalu karena kontrak ini tidak akan diselesaikan dalam mohon maaf salah, ini 90 hari. PV dari kontrak kita cari hasilnya 8.751,984 sekian. Lalu dengan ini kita bisa melakukan penjurnalan di 31 Desember 2016. Untuk pertama kita harus untuk mencatat forward kontrak dalam harga pasarnya. Jurnalnya forward kontrak pada exchange gain sebesar present value-nya tadi 8.751,984. Lalu kita mencatat agar nilai accounts payable-nya itu menjadi sesuai dengan nilai wajar
pada 31 Desember 2016 dengan cara menjurnal exchange loss pada accounts payable foreign currency 0,98 dikurang 0,91 dikali dengan 100.000 dolar Kanada sehingga menghasilkan 7.000. Lalu untuk soal kedua, di sini karena ditanyakan komitmen pembelian akan dihitung nanti sebagai fair value hedge-nya. Jadi 31 Desember 2016 kita akan melakukan jurnal forward contract exchange gain sebesar forward contract pada exchange gain sebesar 8.751,984. Lalu jurnal kedua adalah exchange loss pada firm purchase commitment dengan nominal yang sama juga. Lalu untuk nomor 3 tadi untuk spekulasi, jadinya forward contract itu akan dicatat, nantinya akan dicatat kembali at fair value sepanjang umur masa kontraknya. Nah, oleh karena itu, present value yang tadi itu 8.751,984 akan dicatat di 31 Desember 2016. Oke ya, jadi kan yang ditanya laba atau ruginya ya. Jadi udah oke. Makasih ya Amanda, bagus. Yang berikutnya silakan. Yo, yang sudah siapa kelompok lain nggak harus pakai urutan atau kalau masih belum. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Satu lagi yang belum hadir siapa ya? Kan yang nggak masuk 2 itu. Nanti coba si siapa Winona atau siapa dicari, ditanya ya. Mestinya kan ada 28 tuh. Baru 27. Yuk lanjut. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan exercise 13.6. Di sini diketahui Dimple itu mengorder merchandise sebesar 20.000 euro dari US Clark. Pada 1 September 2014 itu spot rate-nya itu 0,77. Kemudian merchandise-nya itu dikirimkan pada 1 Oktober 2014 saat spot rate-nya itu 0,79. Kemudian diketahui forward rate-nya itu 30 hari itu pada 1 September 2014 itu 0,75 dan 1 Oktober itu 0,78. Lalu di sini pertama kita membuat dibuat jurnal saat 1 September 2014 yaitu untuk mencatat penjualan merchandise yaitu akun receivable for currency pada sales yaitu sebesar 20.000 dikali spot rate pada saat itu 0,77 yaitu 15.400. Kemudian memunculkan forward contract yaitu kontrak receivable pada kontrak payable 15.000 yaitu didapatkan dari 20.000 dikali 0,75 atau forward contract pada 1 September. Di sini juga dapat diketahui ada biaya dari hedging yaitu selisih 15.400 kurangi 15.000 yaitu 400. Kemudian saat 1 Oktober 2014 itu mencatat atas settlement itu cash 15.800 dari 20.000 kali spot rate saat itu 0,79. Kemudian akun receivable 15.400 sama seperti yang atas. Kemudian ada exchange gain 400 atau juga bisa diketahui dari 0,79 kurangi 0,77 yaitu selisih spot rate dikali 20.000. Kemudian settlement atas forward kontraknya itu
cash-nya itu 15.800 sama seperti ini. Kemudian contract payable itu 15.000. Kemudian ada exchange loss 800. Atau bisa diketahui dari 0,79 kurangi 0,75 dikali 20.000. Kemudian settlement atas kontrak receivable, yaitu cash pada kontrak receivable sebesar 15.000. Oke, nah di sini ya, kalau kalian lihat, ada exchange gain 400, ada exchange loss 800, netnya 400. Net 400 ini loss itu sama dengan cost dari hedging. Itu sebagai tambahan saja. Oke, makasih. Ya, terima kasih, Pak. Terus? Izin share screen ya, Pak? Ya. Selanjutnya exercise 13.7. Jadi di sini diketahui perusahaan BAS itu melakukan purchase commitment dengan perusahaan net dari Jepang dengan nilai pembelian sebesar 1 juta yen. Kemudian pada tanggal tersebut, BAS juga melakukan hedge atas foreign currency melalui kontrak dengan exchange broker dengan kemudian ketahui exchange rate pada tanggal 2 November 2016 untuk 90 hari forward rate-nya itu senilai 0,008 dolar. Kemudian pertanyaannya, yang pertama, siapkan jurnal entry untuk dalam pembukuan BAS pada tanggal 2 November 2016. Kemudian yang kedua, siapkan adjusting entry untuk tanggal 30 Desember 2016. Jawabannya yang pertama, jurnal entry untuk tanggal 2 November 2016 dalam pembukuan BAS atau si pembeli yaitu kontrak receivable pada kontrak payable sebesar 8.000 dolar. Yaitu rate 90 hari forward rate dikali dengan nilai pembelian yaitu 1 juta yen sehingga nilainya adalah 8.000 dolar. Yang kedua, journal entry pada adjustment entry pada tanggal 31 Desember 2016. Jadi di sini diketahui pada tanggal 31 Desember 2016 nilai rate forward rate 30 harinya itu nilai 0,0078 dolar. Sehingga terjadi penurunan rate, maka dicatat exchange loss pada kontrak receivable sebesar 200 dolar atau sebesar selisih forward rate pada 2 November dengan selisih rate pada tanggal 31 Desember 2016. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu change in value of commitment dalam yen pada exchange gain senilai 200 dolar. Oke, ya makasih. Bagus, berarti udah ngerti. Satu lagi deh. Izin share screen, Pak. Yuk, silakan. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan problem 13.2. Nah, problem 13.2 ini soalnya
US Mill Inc. menjual merchandise kepada Jang Ltd. Seharga 25 miliar won pada 1 Oktober 2014. Dan billing date-nya itu pada 1 Oktober 2014 dan dibayar dalam waktu 120 hari pada 30 Januari 2015. Mill ini memutuskan untuk melakukan forward contract dengan mengirim 25 miliar won kepada exchange broker. Nah, sehingga tidak ada settlement net settlement pada kontrak ini. Nah, asumsikan bahwa interest rate-nya itu 12% dan exchange rate-nya itu sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya, siapkan jurnal entry dan adjusting entry untuk transaksi di atas. Nah, yang pertama, kita mencatat jurnal entry ketika karena ini tidak ada settlement, tidak ada net settlement, berarti kita pakainya kontrak receivable dan kontrak payable, tidak menggunakan forward contract untuk akunnya. Nah, kemudian kita mencatat pada 1 Oktober 2014 itu akun receivable pada sales sebesar 25 miliar won dikali dengan spot rate pada tanggal 1 Oktober 2014 karena ini terkait dengan foreign exchange. Jadi harganya sebesar 24 juta. Kemudian pada tanggal 1 Oktober juga kita mencatat terkait dengan kontrak antara broker dengan penjual atau kita, yaitu kontrak receivable pada kontrak payable. Nah, harganya sebesar 25 miliar won dikali dengan 0,0094. Nah, ini 0,94 ini dari forward rate 120 hari karena dari 1 Oktober ke 30 Januari 2015 itu 4 bulan. Jadi kita pakainya 120 hari. Dan didapat 23.500.000. Kemudian yang kedua, Niva. Ya. Yang akun kontrak receivable itu bukan dalam foreign currency itu. Oh iya. Kan jadi ini kan akun receivable ya, foreign currency. Nanti kan hedgingnya pakai apa? Pakai kontrak payable foreign currency. Jadi aset di hedging sama utang gitu. Posisi berlawanan kan. Jadi ini nggak boleh dalam foreign currency ya. Ya udah, itu aja. Oh, ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan untuk adjustment entry-nya pada tanggal 31 Desember 2014 karena di sini rate-nya itu menurun dari 0,0096 menjadi 0,00094. Jadi terdapat exchange loss. Jadi kita menjurnal exchange loss pada akun receivable sebesar selisih tadi dikali dengan 25 miliar won. Didapat 500.000. Kemudian kita menyesuaikan kontrak payable. Maaf ini nggak pakai FC. Harusnya pakai FC. Jadi kontrak payable-nya juga disesuaikan sesuai dengan forward rate pada 90 maksudnya 30 hari. Karena dari 31 Desember ke 30 Januari itu 1 bulan. Nah, sehingga kita mengurangi forward rate yang ini yang tadi 0,0094 dikurangi dengan yang 30 hari pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu 0,00093. Nah, dikali 25 juta, kemudian dibagi dengan 1,01. 25 miliar maksudnya. Sehingga 247.525. Kemudian kita mencatat transaksi ketika settlement, yaitu pada 30 Januari 2015, exchange rate-nya menurun, spot rate-nya maksudnya, spot rate-nya menurun menjadi 0,0092. Sehingga cash yang kita terima itu 0,00092 dikali dengan 25 miliar, didapat 23 juta, kemudian akun receivable-nya itu ada saldo
sebanyak 24 juta dikurangi 500.000. Jadi 23.500.000 dan didapat exchange loss sebesar 500.000. Kemudian kita juga mendapat pembayaran dari kita mengirimkan atau membayar ke broker untuk kontrak payable-nya itu sisanya saldonya itu 23.500 dikurangi dengan 24.725 didapat 23.25.2475. Kemudian kita membayar cash sebesar 23 juta. Nah, kemudian dapat exchange gain itu sebesar 252.475. Dan yang terakhir, kita menerima pembayaran dari broker itu sebesar 23.500.000 cash pada kontrak receivable karena kita awalnya melok kontrak itu sebesar 23.500.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih, Niva ya. Jadi ini kita udah hampir habis waktunya. Kalian libur ya seminggu selama Lebaran. Nanti kita ketemu lagi setelah itu. Pertama tentu saya mengucapkan semoga ibadah puasanya lancar sampai akhir dan bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dengan bahagia. Yang kedua, selama liburan saya sarankan kalian belajar lagi, kerjakan soalnya, termasuk soal yang belum saya berikan tugas ya di bab ini. Nanti silakan aja dibagi ke siapa gitu. Tapi intinya begini, saya tidak kalau kalian tidak berlatih, kemudian tidak tanya ke saya, ada soal yang susah untuk dibahas, maka saya asumsikan kalian bisa. Dan kalau kalian bilang nanti begitu ujian, Pak, saya nggak ngerti karena nggak pernah bahas latihan soal seperti ini. Itu salah kalian sendiri. Saya kalian kan udah dewasa lah, nggak usah lagi saya suruh-suruh seperti apa, yang penting ini aja. Nah, nanti kita minggu terakhir kita ada kuis sekitar 30-40 menit lah. Habis itu saya persilakan kalian kalau ingin presentasi, kalau yang ingin kalian bahas. Saya ingin kalian yang presentasi dulu, kalau betul atau salah nanti saya koreksi. Ya, jadi itu polanya ya, nanti kalian kerjakan. Kalau nanti selama proses kalian belajar ada beberapa soal yang kalian minta untuk dibahas, saya bersedia menyediakan waktu untuk membahas melalui forum Zoom. Jadi saya siap waktu nih, saya upayakan. Kan toh saya juga libur, jadi silakan aja nanti ya ketua kelas bisa mengatur jadwalnya untuk mengadakan pertemuan khusus membahas soal. Nah itu, jadi dengan cara begitu, kalau kalian nggak minta sama saya, berarti kalian saya anggap sudah mengerti, sudah bisa mempelajari sendiri dan mengerti. Ingat, kalau kalian nggak banyak latihan, kalian nanti akan banyak bengong ketika ujian, dan itu kalau udah menghabiskan waktu, nilai kalian akan jelek. Tolong dipersiapkan. Saya akan mengusahakan nanti nilai UTS segera diumumkan ya. Paling enggak nanti saya bisa komunikasikan kepada kalian kalau saya nggak sempat mengumumkan melalui portal, tapi saya akan upayakan untuk mengumumkan melalui portal. Saya juga akan mengupayakan nanti bisa memberikan feedback lain yang diperlukan untuk kalian sehingga kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Begitu dari saya ya, selamat menikmati liburan Idul Fitri ya, bagi yang merayakan nanti semoga Idul Fitrinya bisa berbahagia dengan keluarga. Kita ketemu lagi setelah Idul Fitri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya. Baik, Pak.